Saya bahkan gini, ini saya mau cerita dulu ya. Saya itu pernah dipanggil Ki. Yang jelas di tempatku itu aku nggak pernah ngasih contoh. Nggak pernah ngasih contoh. Saya tidak tahu bahwa ada efek hipnotis di metode itu. Jadi metodenya begini. Ada tamu. Dipersembahkan oleh Balai Budaya Minomartani, Adi Sukma Inisiatif, Garuda Waca, RGB Production. Halo Bro Konco, ketemu lagi dengan saya Ahmad Jalidu di Ada Tamu. Nah, kali ini biasanya kita syuting sore-sore. Nah, ini sudah cukup larut malam. Saya kedatangan tamu, teman lama, sudah cukup lama tidak bertemu. Seorang aktor, seorang yang juga berada di belakang layar, kadang-kadang sebagai acting coach, mungkin sebagai manajer atau semacamnya. Alex Suhendra. Halo Bang Jalid. Sabar. Ya, gimana kabar Alex? Alhamdulillah, kabar saya baik Pak Jali. Pak Jali gimana kabarnya Pak Jali? Ini kita pentas aja gimana? Sehat. Kita pentas aja lah. Kita udah lama nggak pentas bareng kan, sekarang udah ada kamera ya kan, udah ada panggungnya, kita pentas aja lah. Ya, orang konco Alex ini dulu teman saya belajar teater awal-awal, dan kami pernah pentas apa judulnya? Apa yang mana? Yang kita main hanya berdua itu. Oh, saya lupa. Anjing dan Kursi. Oh, Anjing dan Kursi. Ya, itu naskah dan sutradara oleh Rusdi Hidiatmojo, Semaman. Dia sekarang jadi pakar apa jenis? Aqua. Iya, hidroponik. Hidroponik. Dia pertanian. Pakar hidroponik. Insinyur pertanian sekarang. Ya, dari dulu saya di teater kampus di kelompok sekrup Fakultas MIPA UNY. Tetapi Alex ini bukan dari UNY. Dia dari kampus sebelah barat di Universitas Gadjah Mada. Jurusan apa, Lex? Saya obat tradisional. Tradisional Fakultas Farmasi. Ya. D2 ampun. Fakultas Farmasi ini sama dengan tamu saya dua sebelumnya itu iya? juga lulusan Fakultas Farmasi, Pak Bambang Saparyono itu. Itu jangan-jangan Ini dosen. sekarang farmasi lagi. Jangan-jangan. Ini jamu tradisional. Kalau coba bayangkan dia harusnya jualan jamu, tapi malah jadi Itu doa orang tua saya, jadi Mas aktor. Ali. Itu Kok doa bisa? Oh iya, orang tua saya itu sebenarnya ya waktu kecil saya kan suka bikin wayang, mahat wayang, natah wayang ya kan, dari kertas duplex. Karena bahan untuk apa namanya kulit itu memang agak susah ya. Duplex, terus ndalang juga ya sama teman-teman satu kampung gitu. Nah, orang tua saya itu justru yang meminta saya, kamu sekolah di ISI. Ibu saya lulusan SMA di Cirebon, dan nggak tahu itu dia bisa tahu ISI di Yogyakarta itu dari mana. Tapi orang tua saya itu dua-duanya sebenarnya, kamu besok kuliahnya di ini aja, di ISI aja, di kesenian. Saya nggak mau, saya kan orangnya sains banget. Apa? Sains banget, Oh, saya kan okay. sains banget ya kan. Wah, anak IPA gitu kan, bego ya anak IPA. Nah terus akhirnya ya saya nggak mau ke kesenian, jadi saya nggak suka yang namanya kesenian waktu itu. Sebenarnya teater itu. Loh, tapi kamu sudah senang wayang? Iya, udah seneng wayang itu karena mungkin pengaruh kakek ya, dua kakek saya dan orang-orang dalang. Bukan dalang. Kakeknya kakek saya konon katanya itu dalang. Konon katanya. Kakek canggah berarti. Canggah. Konon katanya dalang, yang mana seperangkat gamelan dan wayang dan seterusnya itu udah dirayah sama sedulur-sedulurnya terus kemudian dijual. Ya maklum ya kalau di tempat saya itu untuk kesenian mungkin agak kurang dihargai. Jadi ya udah itu bisa duiti ya udah dijual aja itu. Nggak ada yang ngurusin juga kok. Nah, karena dari kecil tuh sering nonton di TVRI, waktu itu ada wayang orang, wayang kulit dan seterusnya, terus ada wayang golek juga. Ya udah, dan dongeng, yang namanya dongeng itu kuat banget ya. Karena media sosial yang nggak ada kecuali televisi gitu. Jadi kalau misalnya
kalau anak saya sekarang aja makan itu kadang nontonnya Cocomelon, ya kan? Ya. Kadang lah saya kan waktu kita kecil kan ya nggak ada kayak gitu ya, didongengi, tidur dongengi, dan dongeng itu selalu berkisar cerita wayang. Setiap hari kakek saya itu selalu gambar wayang, satu gambar wayang, sambil gambar wayang itu dia bercerita tokoh ini begini dari sini. Nah, karena anak kecil itu melekat banget. Bahkan saya belum bisa baca. Ada gambar wayang Gunung Kelut itu, saya udah tahu semua itu namanya, sama dites sama pegawainya bapak saya, kan Rotan itu ya, pegawai bapak saya. Coba ini wayang apa? Namanya. Terus tanya ke mama saya kan, Alex itu udah bisa baca loh? Belum? Dulu kok udah tahu ya, karena hafal ya, anak kecil itu cepet banget. Nah, sebenarnya cuma sebatas itu aja wayang, tapi untuk teater dan sebenarnya saya tuh justru kalau bisa bilang saya tuh benci sama teater. Karena waktu SMA ada yang latihan teater tuh, terus pada pelungkar jembalik gitu. Ini pada ngapain sih, kayak orang gila itu maksudnya. Jadi nggak suka. Awalnya begitu. Oh, jadi kalau mulai belajar sampai ke natahnya itu sendiri Pak Jali. Jadi bahkan saya menggunakan pahat kayu, saking nggak ngertinya. Karena akses informasi, ya kalau sekarang kan gampang ya. Misalnya bolpen yang digunakan untuk gambar wayang ini kita bisa searching dan seterusnya. Zaman dulu kan nggak bisa akses. Dan apalagi saya orang pelosok. Untuk mengetahui informasi itu hanya ada di padepokan, ya kan, di tempat wayang, sanggar-sanggar wayang. Dan itu jauh. Jadi saya ya udah bikin pakai kertas, dan kira-kira gimana sih bisa bolongin itu. Waktu itu saya nggak pakai cutter, pakai pahat kayu, terus sampai saya tuh pernah bikin dari paku, untuk yang bolongi sing cilik-cilik. Bukan, pakunya tuh tak bikin pahat, tak bikin tatah wayang. Digepeng. Tak gepengin dan seterusnya. Iya, tetap baru tahu. Terus kemudian dapat satu kotak dari orang Jepara itu pahat ukir wayang. Nah, itu baru tahu, ternyata ada pahat yang muter-muter begini ya, ada yang bunder-bunder kayak gitu. Nah, kemudian mulai tambah seneng banget. Baru tahu bagaimana proses pembuatan wayang dan sebenarnya ketika di Jogja waktu kuliah. Jadi jauh banget loh dari zaman saya kecil. Waktu mengeksplorasi itu maksudnya ditemani kakek? Enggak, udah nggak ada semua waktu itu. Udah almarhum semua. Tapi kalau nonton wayang live gitu, ada pertunjukan wayang kulit gitu. Nah, saya itu malah senangnya gini, serunya. Saya bahkan gini, ini saya mau cerita dulu ya. Saya itu pernah dipanggil Ki. Jadi kalau di Cirebon ada acara memitu 7 bulan. 7 bulan kan nanti ngambil air dari 7 sumur, ya kan, terus nanti disiram, digelundungin mungkin sama kalau di Jawa mitoni. Juga. Mitoni, tempatku memitu. Kayak kelapa. Nah, kelapanya itu gambar wayang. Saya nggak tahu itu karakternya, ternyata kalau di sini Kamajaya dan Kamarati gitu kan ya. Saya gambar aja, yang penting wayang bagus sama wayang cantik gitu. Nah, di desa saya itu saya jadi langganan. Datang orang bawa kelapa suruh gambarin. Orang satu. Umur berapa itu? SD kelas berapa? Kelas 2, kelas 3. Kamu saingannya Ponari. Nah, hampir kayak gitu. Hampir terjerembab seperti itu kalau misalnya sekarang loh ya. Nah, terus sampai itu tersiar kabar ke desa tetangga. Ada yang bawa menyan, ada yang bawa tembakau, sajen. Terus manggil itu masuk itu pengen ketemu sama Ki Alek. Serius, sampai mama saya tuh, ini anaknya, nggak percaya, mana Ki Alek, lah ini anaknya gitu. Nah, terus ini gimana sajennya bawa lagi, uangnya kasih anaknya 5.000 zaman segitu tahun 90-an tuh mahal sekali ya, besar sekali. Itu honoring gambar. Iya, dikasih uang 5.000, 10.000, udah seneng banget, gede banget tuh, mungkin 50.000 ya. Serius, jadi itu sampai ke tersiar ke desa-desa tetangga, sampai kemudian acara memitu itu di tempat saya itu punah saat saya kuliah. Jadi nggak ada lagi yang gambarin wayang. Berarti sampai kamu SMA meninggalkan Cirebon itu, maksudnya kamu masih jadi tukang gambar orang memitu. Masih sampai saya kuliah, saya balik lagi. Terakhir saya bikin itu waktu adik saya 7 bulan. Saya balik lagi, ya saya ngambilin air ke 7 sumur, saya gambarin. Itu satu-satunya, habis itu nggak ada. Jadi saya udah dipanggil Ki itu dari zaman waktu masih piye. Jadi kalau dilanjutkan sekalian belajar ubo rampenya kan. Iya, saya jadi dukun. Jadi saya kalau nonton wayang di Sumang nggak akan di depan. Ada kursi rotan yang khusus itu biasanya untuk tamu undangan, kepala desa dan seterusnya. Wah, niku
apa kacung Alex sampun dugi. Jadi saya dianterin sampai depan, duduk di depan. Jaburan apa sih? Snack itu. Ya. Dikasih. Saya nongkrong sampai pagi. Sampai pagi, sampai ngebiar. Orang tua saya nggak berani apa datengin kalau belum selesai, minta pulang sendiri. Saya di situ. Saya kasih sope sendiri, kursi rotan di depan itu, depan layar. Udah. Tapi ya sebatas itu, kesenian bagi saya cuma apa ya, hiburannya memang tradisional wayang gitu, dan bukan pelaku yang maksudnya kayak di sini kan anak-anak SD aja udah tahu mengenal teater, bagaimana storytelling dan seterusnya. Nggak ada teman saya. Tapi waktu itu sampai dengan umur SMA kamu suka wayang dari sisi ceritanya, gambarnya, nonton wayang. Itu waktu itu sudah kepikir misalnya pengen jadi dalang atau pengen pengerawit? Enggak juga. Enggak cuman ini sama anak-anak kampung aja pernah ada cerita anak-anak satu kampung itu pernah tercerai-berai. Itu maksudnya ya biasa ya, blok ini kan sering itu. Dipersatukan oleh wayang. Saya kumpulin semuanya. Itu saya SD kelas 5 kelas 6. Nyewa kendang, beli kelir, bikin gamelan sendiri dari bambu, terus latihan hingga pas pentas. Tempat saya kan Islamnya kental banget ya, Cirebon. Habis maghrib udah dipajang semuanya, udah latihan selama sebulan, dipajang semuanya di depan rumah. Tiba-tiba bapak saya datang. Ini siapa yang nyuruh jam segini waktunya sholat isya? Gitu loh, dibongkar. Lah ini AA katanya, anaknya sendiri yang di depan masjid. Enggak, di depan rumah. Oh. Di depan rumah. Wah, diberantakin. Ternyata yang nyuruh anaknya sendiri. Sebatas itu aja, tapi enggak sampai serius kayak gitu, enggak. Enggak. Jadi minat untuk belajar mempelajari hal-hal lain selain ceritanya itu juga nggak ada ya waktu itu? Nggak ada. Ya cuman seneng aja bikin bareng-bareng apa pentas-pentas kayak gitu. Terus korupsi pertama itu saya korupsi 200 rupiah itu dari wayang itu. Jadi saya minta anak-anak kumpulin uang 100 buat beli kertas, buat apa namanya nanti nyewa ini. Saya gatel tak ambil 100. Itu korupsi pertama. Ya, ada. Karena mungkin kalau di tempat saya di desa di pelosok itu mentornya nggak ada. Sosok figur siapa itu nggak ada. Dalang-dalang itu kan banyak kalau nggak di kota, itu daerah Indramayu. Kan gitu. Kalau di tempatmu itu apa namanya, kecamatannya apa namanya daerahnya? Plumbon. Itu sama Cirebon kota? Ya lumayan ya, maksudnya kalau naik aku ojek online tuh mungkin 15 menit, setengah jam lurus. Kan jalannya Cirebon lurus doang. Lurus. Tapi ya mungkin karena figurnya nggak ada. Tempat saya kan tari topeng banyaknya di daerah Tegalwangi. Dekatnya itu ada tari topeng sama dengung. Udah itu. Tapi wayang nggak ada. Lukisan wayang saya bikin dari kaca, lukisan kaca itu sama kertas itu ada di SMP, itu ada karya saya, di SMA juga ada. Tapi sebatas itu doang, nggak ada yang terus spesial. Hijrah ke Jogja kuliah itu juga waktu itu masih mama masih mengingatkan kuliah di ISI gitu. Wah, SMA itu enggak. SMA mu IPA berarti? IPA kan anak bego ya kalau IPA. Kan udah tahu belajarnya besok kehidupannya itu kan ekonomi, belajar IPA. Nah, enggak, jadi waktu itu mau SMF, sekolah menengah farmasi, tapi kata mama saya itu gini, itu kalau nggak lulus di tahun pertama maka kamu akan di kick out, keluar, dan duit nggak balik. Mahal sekali ya. Duh, ketakdir SMF nanti nyusahin orang tua, ya udah deh nggak usah, tok pendem aja, pokoknya farmasi, besok farmasi. Berarti dari SMP sudah pengen farmasi? Iya, dari kecil. Tontonan saya Discovery Channel, TVRI sama TPI cuman adanya itu. Discovery Channel tontonan saya. Aneh tapi nyata. Iya, aneh tapi nyata. Flora dan fauna. Itu tontonan itu. Terus akhirnya ya obsesi itu pengen akhirnya, tapi kayak ketipu itu waktu itu karena saya pikir itu farmasi. Tapi ternyata obat tradisional, dan banyak teman-teman saya yang kayak kecelik itu. Oh, ternyata ini obat tradisional. Jadi kami melihatnya itu di dua farmasi. Bukan di dua obat tradisional, bukan punya prodi sendiri, bukan. Itu juga cuma bertahan 2 tahun. 2 angkatan.
Habis itu nggak ada lagi, nggak punya adik kelas lagi. Oh, setelah kamu itu ditutup? Punya adik kelas 1 kali, terus habis itu stop, tutup. Oh, berarti yang kamu bayangkan sebenarnya farmasi obat-obat modern gitu? Oh iya, saya daftar di UAD, kan nggak keterima gelombang 1 tuh, nggak keterima. Sialan, nggak keterima. Sorry ya ini bahasanya, nggak keterima ini. Terus habis itu saya daftar UI, keterima. Saat bersamaan pengumuman dari UGM, keterima juga. UI dapat beasiswa waktu itu 8 juta. Terus karena dapat UGM, alah nggak usah. Akhirnya saya balas dendam, daftar lagi UAD gelombang 3. Saya jawab C semua, terus saya keluar. Beberapa hari kemudian nongol di koran nama saya, ada nama saya lulus. Lulus? Oh ya, Pro Konco berarti itu bisa diwariskan ke adik-adiknya, keponakannya, anaknya. Kalau nganu jawabannya pilihan 1 huruf tuh. Serius ya? Saya semua lulus. Ternyata ada nama saya. Yang saya garap serius gak lulus. Ya sorry ya. Tapi tetap kamu akhirnya milih UGM. Ya, oke. Prestis. Farmasi jamu tradisional. Oh, tapi itu kan gelombangnya itu sudah belakang-belakangan ya, setelah UMPTN ya. Iya, setelah UMPTN. Jadi kamu sudah nggak kebagian kos-kosan daerah Pogung? Oh enggak, saya dapatnya di sana di taman siswa. Oh, ngekosmu pertama taman siswa? Iya, karena saya ikut bimbingan belajar netron itu netron. yang eksklusif gitu. Nah, saya dipakani di situ, dikasih hotel ya, atau kemana-mana dianterin. Netron E itu ternyata ya tetap jeblok juga. Ikut bimbingan belajar kirain lulus enggak? Enggak lulus. Terus malah ngekosnya di Merican. Iya, di Merican. Ya, terus setelah Alex kuliah ini Pro Konco di farmasi itu dia terus sering dolan ke UNY, ke MIPA UNY karena dia satu kos-kosan dengan teman saya yang di kelompok sekrup MIPA UNY, si Maman itu tadi. Nah itu terus di situ bergabung. Nih waktu itu kamu kok pengen? Ceritanya gini Pak Jali. Saya kan nggak suka teater nih, tapi saya udah gondrong gitu kan ya, gelang banyak gitu kan, celana sobek-sobek. Karena saya senang musik, pas band waktu itu ya kan, sama ada Marilyn Manson juga. Wah ini Marilyn Manson tahun 90-an, 98, 99 kan muncul kan Marilyn Manson waktu saya SMP. Terus jadi saya dandanan kayak gitu tuh band, anak band pengennya. Terus si Maman ini, kita sebut Maman ya, namanya siapa? Rusdi. Mas Maman ini, karena kos-kosannya nempel dan saya sering main ke kos-kosannya dia, tiba-tiba suatu hari itu dia ngasih dokumentasi pertunjukan. Min. Ya. Min itu sutradara siapa? Sutradaranya aku kayaknya. Anda Saya dikasih pertunjukan waktu itu masih pakai VCD ya teman-teman, kayak VCD. Coba Lex nonton iki. Apa ya? Teater. Alah, aku rasa seneng teater loh. Saya nggak suka teater. Coba tonton dulu. Oke, saya tonton. Kok aktingnya jelek man? Aktingnya jelek karena di bayangan saya kan tidak jadi gini ya teman-teman. Saya tuh nggak punya menu di kepala saya tentang teater. Tidak punya teori teater, nggak punya. Jadi yang ada di bayangan saya acting itu adalah seperti sinetron, seperti film ya. Yang biasa saja. Sinetron waktu itu masih bagus ya teman-teman, nggak kayak sekarang itu kan. Zaman segitu bagus banget tuh. Ya, Agnes Monica masih main sinetron sama Sahrul Gunawan tuh apa sih? Ya Pernikahan Dini. Nah, masih bagus kan. Terus tak tonton, man kok jelek tuh. Man santai waktu itu. Ya kamu kalau gitu ini aja, datang aja ke sekrup. Dia ngomong minggu depan atau apa itu mau ada tumpengan, ada syukuran pentas ini, sekalian ada evaluasi, kamu ngomong aja di sana. Oh iya ya tak ngomong. Sampai sana kan datang ya saya ngomong karena ini mungkin GR-nya saya karena zaman segitu setelah saya telaah sekarang semakin gondrong rambut Anda, semakin dekil itu semakin dianggap senior, semakin mumpuni di bidang kesenian. Nah, karena dandanan saya seperti itu, anting-antingan dan seterusnya, mikir, wah ini senior teater. Omongan saya dianggap. Terus diajaklah pentas di situ, di sekrup ya kan, bareng sama Anda itu pentas pertama. Ya itu masih ya pengen aja itu, cuman coba sih gitu. Ternyata seru itu teater. Ditepuk tangani itu. Ditepuk tangani itu seru banget. Akhirnya dibawalah sama Anda sama yang tua-tua itu. Ada Abdul, ada Agung, ada Maman juga, teater malam. Oh iya, teater malam waktu itu. Saya paling piyi sendiri, paling muda. Di sana
gawean saya itu nggak pernah pentas kan. Ya Anda tahu sendiri, gawean saya itu beliin es teh, makan, ngangkat step, masang lampu, jaga tiket di depan. Terus saya kapan pentasnya gitu? Saya kapan pentasnya? Saya pengen pentas gitu. Padahal teman-teman di teater malam itu pentasnya monolog ya kan? Ya. Monolog terus satu orang aja, dia aja. Karena saya umur waktu itu masih 18 tahun paling, belum ada 18 tahun lah. Kapan saya pentasnya? Ya udah kalau kamu pentas nih, kasih naskah blak gitu. Kumpulan buku apa itu? Monolog Putu Wijaya, ya. warnanya merah itu. Ambil yang bagian belakang sendiri. Ya udah, ambil aja. Ternyata judulnya Dam. Ternyata itu naskah yang paling panjang. Mungkin Abdul ngomong kayak gitu biar anak ini nggak pentas. Biar anak ini kapok nggak pentas. Tapi kan saya jiwa muda menggelegar gitu. Saya tuh kalau dikasih benteng tak dobrak. Pentas akhirnya. Pentas di LIP. Wah, responnya bagus. Gitu kan ya. Anak-anak teater garasi pada datang semua gitu. Bahwa waktu itu masih pakai rekaman tape recorder itu. Terus bawa buku itu. Terus datang ke bilik make up di ruang pameran itu di Lembaga Indonesia Perancis. Namanya sekarang apa sih? IVI, Lembaga Indonesia Perancis. Datang tanya, metodenya apa? Gini. Ya saya cuma pelongo. Saya nggak punya metode. Saya cuma tahu bahwa acting itu ya harus biasa aja gitu. Ya saya ngomong, ya saya latihannya di depan rektorat UIN, saya gini. Akhirnya setelah itu dia panggil workshop terus. Saya nggak tahu kalau teater garasi itu waktu itu besar, sangat besar. Ya nggak tahu kalau sekarang masih besar, saya nggak tahu ya. Kalau ada teman-teman teater garasi yang nonton ya, kalau misalnya mau menghujat, jangan hujat saya ya. Itu. Terus saya sering di sana, terus saya belajar keaktoran itu di tempatnya Mas Junet. Yang konon katanya dia adalah seorang maestro di realisme gitu kan ya. Maestro di realisme. Waktu itu ya. Kalau sekarang nggak tahu ya. Sudah tahu. Saya belajar di sana di Everyday Life Acting Course ya kan. Binaannya Teater Gardanala. Anda juga ada di sana kan? Iya. Jadi sering sama Mas Jali ini terus saya belajar di sana selama beberapa bulan. Setelah itu saya dapat beasiswa di Aktor Studio angkatan pertama di Teater Garasi. Studio Garasi ya. Itu, nah terus dari situ baru saya dapat metode-metode yang sistematis itu begini. Nah sebelumnya kan metodenya kan liar saja ya, karena kita di kampus itu beberapa orang saja yang baca buku, akses untuk pengetahuan ke teater cuma beberapa orang aja itu, yang lainnya pada malas baca buku. Kayak saya kan malas baca buku kan. Ya udah terus dapat semua metode yang sistematis sudah dapat di kepala saya nih. Tak ramu siapkan sekolah acting habis itu. Itu kan. Saya menjajah Lilo Acting School yang waktu itu bukan punya saya, tapi punya Cesar. Cesar itu bukan Cesar yang joget-joget itu ya. Cesar anaknya MTC. Dia bikin terus mengundang saya jadi pengajarnya. Habis itu dia kewalahan karena dia harus menjaga anak, dia waktu itu nikah terus punya anak. Akhirnya dia bilang mau tutup. Nggak usah, tak beli aja. Sahamnya saya beli gitu. Di Acting School dah. Habis itu saya masukin semua metode yang saya punya di situ. Ya sebelumnya waktu ngajar juga saya pakai metode itu. Gitu. Kan kamu Aktor Studio itu tahun 2006. 2005 Everyday Life Acting Course. Oh iya 2006. Terus kamu sempat ikut pertunjukan di garasi setelah itu, maksudnya setelah ya kan ada ada ujiannya dulu kan. Oh ujian Aktor Studio ya. Waktu itu Malam Jahanam ya. Malam Jahanam ya. Saya berharap itu Junet yang nyutradaran. Saya pengen realisme di kepala saya tuh, karena saya suka banget Mas. Saya sukanya tuh karena mudah bagi saya. Ya, akhirnya dapat Junet itu, wah melejitlah nama saya. Waduh. Oh itu kan jadi Aktor Studio itu waktu angkatanmu kan 2 kelompok ya? Dibagi 2 kelompok. Oh yang Malam Jahanam itu Mas Junet ya? Mas Junet, yang satunya Domba-Domba Revolusi itu Mas Jindil, Gunawan Marianto almarhum. Itu. Ya. Nah itu saya. Terus Dil, kowe sik. Ya kowe sik wae. Ya wes Alex. Kan milih-milih orang gitu kan. Dia 2 sutradara itu memilih siapa yang akan masuk ke timnya. Oh. Itu tunjuk-tunjukkan terus kowe sik wae. Ya wes Alex, nih aku. Wah, alhamdulillah saya. Saya mau belajar realisme habis-habisan sama dia itu. Terus habis itu ya ada pentas di teater garasi. Ya ikut juga gitu. Tapi lebih banyak ke basic kata. Walaupun teater garasi kan kelungkar-kelungkar gitu ya, basicnya tubuh. Saya ambilnya basic kata. Iya beberapa kali sampai berapa tahun, 3 tahun atau 4 tahun gitu. Saya di sana. Di situ cabut. Nah terus kalau ketemu Cesar itu?
Itu kan Lilo Acting School itu ada di Taman Kuliner, kompleks Taman Kuliner. Nah, saya bikin pentas waktu itu, bikin pentas di sana disponsori oleh Guntur Yudo yang mana dia adalah teman satu angkatan di Everyday Life Acting Course Teater Candranala, juga satu angkatan di Aktor Studio Teater Garasi. Nah, terus Lex tak modali bikin pentas di sana. Aktor-aktornya lepas. Maksudnya bukan dari komunitas, orang-orang macam-macam cabutan. Dah pentas di sana jadi. Nah, si Cai ini ngelihat saya kok oke, menurut dia ngajar, terus ditawarin lah lagi selesai latihan itu dia datang, Mas kalau ngajar di tempat saya gimana? Oke, berapa bayarannya? Waktu itu masih 40.000 satu jamnya. Dan terus akhirnya ya saya gabung di sana. Dan di sana lebih bukan ke teater, ke film. Karena waktu tahun 2000 aku masuk ngajar di sana tahun 2011. Tahun 2011 sampai tahun berapa itu FTV masih banyak kontrak di Jogja, masih banyak kontrak di Jogja, dan manajemen artis di Jogja itu bisa hidup dari apa FTV itu, potongan-potongannya di FTV. Nah, karena Cak berpikir nggak mau malu memberikan talentnya ke klien film, karena kadang-kadang kan ada orang cuma nyabut, cuma dia ganteng, cocok karakternya dan seterusnya masuk FTV padahal dia nggak bisa acting. Nah, akhirnya dia membuat sekolah actingnya itu di manajemennya dia, yang mana sebelum saya datang itu ada sekolah actingnya tapi tidak jadi nomor satu, tapi manajemennya yang nomor satu. Oh, jadi itu cuma untuk kelengkapan manajemennya itu. Kira-kira sing parah-parah banget diajari gitu. Nah, itu terus akhirnya bikin sekolah actingnya diseriusin. Saya masuk ke sana ya tak seriusin juga gitu. Tak obrak-abrik lah tatanannya, maksudnya terus sampai sekarang akhirnya itu sudah menjadi milik saya. Tahun berapa? Cabut itu tahun 2016. 2016. Tahun 2017 itu udah tak kup. Kita ambil alih. Nah, kalau sekarang Lilonya itu masih, berarti kalau manajemennya masih? Manajemennya sudah aku hapus. Oh, berarti murni hanya sekolah acting. Nah, kalau di situ itu apa ya istilahnya? Entah itu mungkin metode atau prinsip-prinsip yang kamu ajarkan yang menurutmu itu orisinal. Yang jelas di tempatku itu aku nggak pernah ngasih contoh. Yang aku lihat ini global ya, di kesenian, di kreativitas, di bidang kreativitas. Aku juga sering ngomong kayak gini di podcastku sendiri, yang podcast ala kadarnya itu. Itu sering ngomong, di Lilo tuh nggak ada ngasih contoh, mentor nggak ada ngasih contoh. Karena gini, kalau misalnya mentor ngasih contoh, siswa itu mau nggak mau alam bawah sadarnya berpikir oke yang dikasih yang bagus kayak yang bagus seperti itu. Nah, padahal saya kan belum tentu oke nih ngasih contoh. Dan tentu walaupun saya oke ngasih contoh, kalau misalnya ditiru, maka produkku itu akan seragam semuanya. Ya kan? Ya, Alex banget aktingnya, Saya mau nyebut nama. Nah, tapi kalau di Lilo sampai sekarang tuh nggak ada yang Alex banget, semuanya beragam. Karena saya nggak pernah ngasih contoh. Dan saya selalu berpatokan bahwa gini, kamu boleh melakukan apapun di kelasku itu asal nggak 3 hal ya, nggak boleh melukai diri sendiri, nggak boleh melukai orang lain, nggak boleh merusak sekitar. Udah, selain itu silahkan lakukan apapun. Karena bagiku itu sebagai patokan orang itu waras atau enggak. Kan kalau acting kan katanya harus total. Ya total, kalau nggak diukur itu nanti mukul cermin di kelas saya, kan mas total mas. Ya kan, maka saya silahkan kamu melakukan apapun, bebas kamu melakukan apapun, asal nggak 3 hal, nggak boleh melukai diri sendiri, nggak boleh melukai orang lain, nggak boleh merusak sekitar. Itu terus nggak ada patokan bagus sama jelek ke tempatku, sesuai konteks apa enggak, konteks pengadeganan, konteks naskahnya, konteks instruksinya. Kalau menurutmu bagus kan belum tentu menurutku bagus. Selalu seperti itu. Dan itu yang bagiku bisa menerabas keraguan banyak siswaku. Mas, aku masih minder, aku jelek, takut jelek. Ya itu kan menurutmu. Tapi yang jelas paling penting kalau tempatku itu nggak ada contoh, nggak ada ngasih contoh. Gitu. Tapi terus gimana? Misalnya katakanlah ada role play atau praktek gitu. Oh, ini ada adegan begini gitu. Caramu? Suatu saat pernah saya mengundang yang namanya Vicky Trisanjaya dan Inyong. Ari Sehanto. Ari Dwilianto. Ya, dia si Inyong dulu. Saya ajak dia untuk ngisi workshop pantomim di tempat saya. Saya tidak kasih tahu bahwa tempat saya nggak boleh ngasih contoh. Dia datang, terus langsung saya todong. Nyong, di tempatku kamu nggak boleh ngasih contoh. Hah?
Maksudnya gimana gitu? Kamu nggak boleh ngasih contoh gerakan apapun, kamu kasih instruksi aja. Kok bisa? Ya iya, udah, coba bisa nggak? Dia tetap mikir, kalau kasus-kasus tertentu saya ngasih contoh gimana? Nggak boleh. Dia mikir, sialan Alex, udah ngajar. Karena gini, di pantomim ya, aku ketemu sama anak pantomim, tak tanya, oh dia anak pantomim, iya. Coba gerakannya gimana Pak? Pasti begini. Sama ya. Pasti begini. Dari mana itu gambar gunung itu berasal? Ya kan dari mana? Seluruh Indonesia seperti itu. Pasti ada yang menurunkan terus-menerus gitu. Contoh itu gitu. Maka itu aku harus hancurkan. Bilang, Nyong. Terus akhirnya dia ngulik kan, gimana kepalanya bisa dibedah terus bisa ngomong. Padahal Ari itu kan ya dia susah ngomong, ya susah ngomong, apalagi dia hidup di pantomim yang nggak ngomong gitu kan. Dia Aries yang pendiam. Ya nggak kayak Anda ya. Nah, terus akhirnya berlangsung kelas itu dan seru kelas itu. Sekarang teman-teman si Ari itu, si Inyong, minta bayangkan ini kamar. Silakan ya bebas kamarnya kayak gimana. Ini disentuh. Akhirnya setelah presentasi, anak-anak semuanya itu dari 10 orang beda semua. Beda semua. Dari 10 itu ada kelompok yang dia sudah pernah ikut pantomim, dia belum pernah ikut pantomim tapi pernah tahu pantomim. Dia nggak ngerti pantomim sama sekali juga ada. Jadi tak campur. Itu sistem yang pernah dipakai di aktor studio. Kelinci percobaannya seperti itu. Ada yang anak yang teater gitu, praktisi teater gitu. Ada yang cuma penonton saja, penikmat, ya? Ada yang memang buta. Ya, saya pakai gitu. Terus gimana Nyong? Susah katanya ngajar. Susah ngajar pakai nggak pakai contoh gitu. Ya tapi gimana? Ya seru sih, akhirnya aku belajar. Nah itu aku pengen proses belajar mengajar itu belajar bersama jadinya. Aku belajar mengemukakan bagaimana instruksiku ke mereka dengan baik juga, dan aku juga mempelajari hasilnya gitu. Ada evaluasi di sana. Yang mana kalau di teater-teater biasanya ada senioritas, acting begini gitu. Jadi semuanya sama gitu. Kamu lihat anak-anak SMP, SMA juga actingnya begitu-begitu aja, nggak pernah berkembang. Begitu melenceng sedikit pasti dimarahin. Kan kasihan sekali. Mereka belajar di kreativitas biar kreatif gitu, biar bangsa ini oke. Tapi di sana dijajah gitu. Kan jelek banget kan? Tidak punya daya cipta. Nah, itu dia kenapa di Lilo nggak ada contoh. Itu Bang Jali. Diminum dulu loh Bang Jali. Udah mau habis ini. Waduh, udah mau habis. Oke, nah di Lilo itu outputnya, sebelum ke output ada ininya nggak? Mungkin durasi kursus atau apa gitu? Ada Kamu dulu. misalnya ada bikin yang kelas short course, ada yang panjang atau apa, gimana? Dulu tuh ada kelas reguler. Kelas reguler itu satu kelas isinya minimal ada 3 orang, maksimal 6 orang. Biayanya berbeda, dan ada kelas privat sendirian. Tapi juga kelas di situ, nggak pengajar yang datang ke rumah siswa, nggak, tapi datang. Untuk ngukur orang itu niat apa enggak sih gitu. Ya. Lebih banget. Nah, terus selama kelamaan nih kelas untuk mendapatkan kuota kelas reguler yang minimal 3 orang aja itu susah. Ya kan? Iya. Beda dengan misalnya les bahasa Inggris. Oh, peminatnya banyak, ya kan. Teater apaan sih? Maksudnya bukan teater, acting apaan sih? Ya? Iya, acting apaan sih? Cuma beberapa orang aja. Nah, kemudian pasti ada pertanyaan gini. Mas, habis dari sini akan disalurkan nggak? Dari enggak, aku bilang. Aku bilang enggak. Aku memang nggak menebar janji gitu ya. Kalau di manajemen lain, saya ya ada lah yang menebar. Saya nggak bisa kayak gitu. Enggak. Nggak ada nanti dimasukin ke PH. Enggak. Casting sendiri. Nggak langsung, nggak lolos. Ya harus berjuang bareng-bareng. Akhirnya itu evaluasi apa namanya? Tes pertama sudah dimulai. Orang pada ngacir, baru nanya, terus nggak dapat tunjangan besoknya gitu ya, maksudnya nggak dapat kepastian itu kan nyingkir. Tapi yang benar-benar kekeh pengen belajar, ya akhirnya terus. Atau memang dablek ya. Nggak apa-apa deh, yang penting kenal sama Alex dulu, misalnya begitu ya. Atau kenal sama sekolah acting kayak gitu, siapa tahu nanti dibawa syuting juga ada yang dablek kayak gitu juga ada. Nah, untuk mendapatkan kuota itu kan kuota minimal 3 orang aja itu susah. Tapi juga kadang mudah sekali. Datang nih daftar 1. Terus nunggu 1 bulan tuh bisa loh, baru dapat 2 orang. Atau seminggu itu udah langsung 10 orang, 20 orang kayak gitu. Nah, karena nggak pasti itu dan lebih banyak seratnya, akhirnya kelas itu aku tiadakan. Dan aku hitung-hitungan produksi juga kan. Yang reguler itu? Yang reguler aku tiadakan. Karena hitung-hitungan duit juga kan. Kalau aku segini, kan aku ngajar juga di situ, ngajar sendiri juga. Berarti per jamnya aku dapat segini. Oh, enggak lah, aku buang aja reguler. Akhirnya siapapun yang daftar, ya udah pakai biaya privat. Misalnya mau nunggu teman, iya Kak, ya udah tunggu teman, tapi sabar.
Kalau nggak sabar kita bisa langsung kelas kayak gitu. Jadi misalnya dia nunggu teman ada 2 orang 3 orang silakan. Tuh, kalau misalnya nggak sabar kelas langsung bisa. Biayanya sama. Biayanya Baik. biaya yang privat dulu itu. Misalnya dia memilih untuk menunggu teman tetap biayanya sama. Udah, itu aku sama ratakan. Gitu. Terus pada akhirnya kayaknya tapi kan sekarang kadang-kadang kamu membawa murid ikut-ikut casting itu. Ya, karena manajemen memang aku hancurkan ya. Manajemen aku hancurkan itu aku habisin itu karena saya merasa sok baik ini sebenarnya. Saya nggak keringetan kerja. Manajemen kan motong duit dari talent yang main. Ya kan? Di tempat saya 20%. Dan saya itu udah 20%. 20%. Kecil banget. Iya, di tempat saya kecil banget dan saya sangat transparan sekali. Di tempat saya di Lilo Acting School itu yang gini. Misalnya Anda main di tempat saya ya, dari manajemen saya gitu. Mas Jali ini lolos casting nih. Budgetnya segini nih. Jadi obrolan sama line producer atau casting director di sana itu tak kasih semuanya ke Anda, tak kasih tahu. Aku capture ini obrolan saya sama mereka, honornya segitu, saya udah negosiasi alot banget, memang segitu harganya. Mau diambil apa enggak? Mau diambil Mas. Ya udah, tak potong 20% ya. Duitnya juga saya nggak transfer. Kalau mereka nggak transfer, dia datang ke Lilo, pakai kertas bekas, tak klip. Ini duitnya nih gelondongan nih, balikin 20% ke saya. Itu cuma ada di tempat saya. Di tempat lain mah tiba-tiba Anda dikasih honor gitu aja, nggak tahu berapa gitu kan. Bahkan aku nggak tahu sebenarnya dari produser berapa sih. Iya kan gitu kan. Nah, cuma di tempat saya yang kayak gitu obrolannya tak kasih tahu semua kayak gitu. Nah, karena saya merasa nggak berkeringat dan saya nggak nemenin dia juga, nggak nemenin talent ke lokasi juga ya, talent berangkat sendiri. Kadang ada yang kalau ekstra cuma akomodasinya sendiri, kalau supporting talent bisa dijemput kan, udah diopeni di sana. Nah, saya cuma dapat 20%. Saya merasa ini kok duit ini panas ini, saya ngerasa nggak kerja gitu. Saya cuma negosiasi aja. Akhirnya saya buang. Jadi sunnah gitu. Jadi kalau masih ada teman-teman lama dari klien-klien yang lama, Mas Alek punya talent yang ini enggak gitu. Saya akan kasih tahu. Coba dilihat di Instagramnya Lilo, ada nggak yang cocok? Kalau ada yang cocok nanti saya hubungkan. Kita negosiasinya bareng aja. Nanti setelah deal, aku kasih tahu harganya ke anaknya. Setelah itu kalau dia juga deal, ngobrol silakan ketemu sendiri. Duitnya nggak aku potong. Jadi udah nggak ada potongan lagi. Sampai sempat tuh waktu ada main film waktu itu saya jadi casting director. Artinya saya finance juga tahu kan duitnya di film itu berapa untuk Mas Alex, dia talent saya di Lilo. Mas Alex, ini yang 20%. Enggak ada 20%. Ambil semua. Kayak gitu. Nah, akhirnya saya tiadakan. Tapi kalau misalnya masih ada yang nanya ke saya ya saya kasih tahu. Tapi udah enggak, wah ayo pengen di manajemen digedein gitu. Enggak. Saya justru sekolah actingnya saya gedein. Kayak gitu. Ya belum gede juga sampai sekarang. Nah, kalau yang pertanyaanmu yang kan sering bawa teman-teman dari Lilo atau siapa Anda misalnya. Karena saya ada di dalam tim film itu. Misalnya saya jadi casting director atau saya jadi acting coach-nya. Saya bisa mempengaruhi sutradara. Sutradara bisa nanya ke saya atau sutradara teman saya sendiri juga kan. Dia percaya juga sama saya gitu. Saya tanya, "Siapa pemainnya? Di tempat saya ada ini." Kasih tahu gitu. Ya saya ngasih rezeki ke siswa saya dulu kan, yang terdekat dulu kan sedekahnya. Dah ke teman-teman saya yang di teater gitu, tak masukin linknya. Itu. Tapi bukan dari manajemen Lilo, udah nggak ada manajemennya. Berarti udah murni, kalaupun kamu ngecas biaya itu murni untuk yang belajar acting di Lilo. Gitu. Rentang muridnya umuran berapa yang kamu? Kalau SD, kami kan pisah nih kelas. Yang anak-anak ya anak-anak gitu. Dewasa. Kalau anak-anak tuh yang penting dia udah bisa baca lancar sampai kelas 6. Itu kelas anak hitungannya. Terus kalau yang itu sampai saya punya siswa umur 60. Ada. Ada juga seorang dosen ya di UGM itu. Mengejarnya public speakingnya. Iya. Kalau yang dosen-dosen. Wah, itu cita-citanya Pak Junet Suryatmo bikin elak. Oh iya. Saya pernah diginiin sama teman-teman saya di Teater Karsi. Saya nggak mau lagi ngundang Alex di workshop belajar keaktoran. Loh kenapa? Karena cuman kamu yang bisa bikin ini jadi duit gitu. Teman-teman saya saya jadiin itu duit mata pencarian buat saya sendiri. Saya jual lagi ilmunya. Berarti kalau yang usia
remaja sama dewasa itu campur. Ya. Misalnya anak SMP, sama dosen tak masukin. dosen itu dalam bisa dan jadi cara kelas. penyampaiannya akan sama. Pernah saya kan punya ada yang konsultasi ke saya, ya adik di teater lah misalnya, diisi sana. Dia nanya, Mas bener nggak sih kalau misalnya aku ngajar anak-anak aku campur dengan dewasa? Ya, langsung aku marahin. Secara psikologisnya sudah beda. Cara kamu ngomong sama anak-anak sama dewasa beda, walaupun metodenya sama, penyampaiannya kan beda. Kenapa kamu masukin bareng gitu? Ya akhirnya dia bisa. Loh, tapi kalau SMP itu SMP sekarang kan berbeda, Mas Jali. Oh iya. SMP sekarang berbeda. Justru anak-anak SMP, SMA itu daya jangkau untuk ngambil pengetahuan dari saya itu jauh lebih besar daripada mereka yang udah kuliah-kuliah. Serius ya? Saya misalnya ngomong, menurutmu apa bedanya seni pertunjukan sama pertunjukan? Dengan mudahnya, dan pada mikir terus. Sekarang aku tanya, apa bedanya Budi sama Ibu Budi? Kebanyakan yang lu ngomong Budi adalah anaknya Ibu Budi, Ibu Budi adalah enggak. Terus banyak anak SMA yang bilang bedanya cuma ibu. Kan enak, ya kan? Ibu Budi sama Budi kalau dia udah tahu bedanya cuma ibu, sekarang kita kan tanda tanya apa itu ibu? Kan nah anak-anak SMP daya jangkaunya legit banget, serius. Anak SMP SMA. Apalagi mereka yang nggak punya terbebani oleh obsesinya sendiri untuk jadi aktor. Murni kesana pengen cuman belajar public speaking biar bisa presentasi bahasa Inggris di depan kelas dengan mudah, presentasi bahasa Indonesia dengan mudah, biar nggak grogi presentasi di kelas. Wah, itu cepet banget. Kasih metode apa? Cus. Kalah yang pengen acting bagus dan kalah, selalu kalah. Oh iya ya, kemakan sama obsesinya. Oh iya. Jadi akhirnya terbentengi kan, ngomongnya satu arah, kesenian aja. Padahal kan kesenian luas sekali. Ya. Gitu. Dan kemudian menuntut diri untuk bisa mendefinisikan yang baik dan yang baik. Iya, dan ada gini juga karena namanya kelas ya, komunal ya, kalau misalnya banyak itu kan pasti pengen dipuji. Ya kan? Pengen dipuji oleh siswa yang lain, pengen dipuji oleh mentornya kan gitu, bahwa dia lebih pintar dari yang lain. Ya saya bilang di tempat saya tuh nggak berpengaruh loh kamu mempresentasikan atau mengemukakan pendapatmu yang sudah kamu tahu, yang sudah pernah. Justru gunanya training itu untuk mengolah dirimu, untuk mendapatkan sesuatu yang baru kan gitu. Anak-anak SMP yang kosong itu yang luar biasa. Kalau yang itu ya cuman karena tahu misalnya pernah latihan sama kakak kelasnya di kampus ya kan. Dia bawa contoh aktingnya di kelas. Kan ngapain juga bawa sesuatu yang dia udah punya. Dia belajar membayar ke tempatku itu untuk kan mendapatkan sesuatu yang baru. Kenapa dia memberikan sesuatu yang lama? Ya kan? Hanya untuk ditepuk tangani, dipuji. Gitu. Oke, menarik. Dan sampai sekarang, oh ya, anak ini yang sebenarnya aku jadi ingat itu dulu, karena aku sempat juga sempat nge-kru di kursusnya Pak Junaid Moko itu kan, itu bahwa orang menganggap belajar acting itu ya untuk menjadi aktor gitu, padahal enggak juga gitu. Dan di Lilo juga begitu ya, artinya kita bisa belajar acting itu untuk menguasai skill-skill atau ya memantapkan diri pada profesi-profesi apapun. Dan saya baru tahu kasus-kasus itu nyata itu di Lilo. Kalau di luar negeri kan banyak ya orang belajar kesenian macam-macam untuk dirinya menguasai keadaan sekitar. Tapi kalau benar-benar belajar keaktoran, kesenian untuk menguasai dirinya bukan untuk keaktoran sendiri, itu saya baru menemui kasus nyatanya pas saya ada di Lilo. Ya nol kan. Tanya tuh, kamu kenapa kesini belajar tuh? Biar public speakingku bagus kak. Aku kan sering presentasi, gagap. Ada yang aku batuk kalau nervous, ya macam-macam lah. Ya belajar bareng. Orang saya sendiri itu kan sebenarnya baru bisa ngomong lancar itu kan baru-baru ini. Anda mengenal saya kan nggak bisa ngomong. Jadi saya belajar dari mereka juga. Saya pakai metode yang saya dapatkan dari berbagai macam mentor saya, termasuk dari tempat Anda juga. Terus kemudian aku ramu, sering meracik metode sendiri kan. Terus aku pakai ke diriku sendiri, terus aku kasih ke orang lain. Dari situ kemudian efeknya kerasa untuk diriku, untuk orang lain juga. Alhamdulillahnya begitu. Tapi kamu ini enggak sih belajar apalah teori-teori acting yang dikenal di itu dia akademisi? Enggak, sayangnya itu enggak.
Satu, saya itu pemalas. Saya pemalas. Sebenarnya kalau nggak malas, akses untuk ke sana juga mudah kan. Ya, Ya kan kita tinggal buka apalah, beli buku atau apa kan ya, atau langsung ke perpustakaannya. Sekarang kan perpustakaan bisa dibawa ke kamar mandi sambil gini kan. Cuma saya malas aja, saya pemalas. Nah, jadi banyak metode yang saya ramu itu juga sebenarnya sudah ada di teater-teater lama gitu. Ya. Saya tahunya itu kadang-kadang begini. Misalnya sama BW Purbanegara, dia sutradara film kan. Waktu itu saya acting coach di Doremi and You. Saya ngajari Naura, Ayu, Devano dan seterusnya artis-artis itu. Terus saya ngasih metode, dia perhatiin, terus dia datang. Metodemu itu sama seperti metode Stanislavski yang begini-begini. Oh ya? Anda udah baca itu kan? Anda kan ketemu sama Junad kan? Ya tapi saya nggak baca itu. Tapi dari mana Anda tahu? Ya bagiku itu bisa masuk akal itu. Maksudnya aku cari-cari ya ketemu gitu. Bisa ramu sendiri gitu. Karena saya menganggap gini Mas Ali, realisme itu, kenapa saya suka sama realisme, dan karena saya pemalas dan mudah bagiku, medan untuk belajarnya luas sekali. Dimanapun kita bisa belajar realisme gitu, maksudnya mengaplikasikannya. Tapi kalau misalnya pantomim, nari, kita kan nggak bisa tiba-tiba di jalan terus begini gitu kan. Jadi mereka kan punya wadah latihan itu kalau training doang di pendoponya, di tempat latihannya. Kalau realisme kan bisa di setiap hari, lagi sendirian di kamar bisa latihan focusing, bisa macam-macam. Kalau yang lain kan nggak bisa, ya kan? Guling-guling sendiri, gitu kan? Realisme nggak bisa. Oke. Nah itu, tapi selama ini kamu merasa merasa itu cukup gitu. Apa yang kamu simpulkan dari pengalaman-pengalaman itu, terus kamu kristalkan, kamu rumuskan dalam versimu sendiri? Merasa tidak cukupnya ketika mendapatkan kasus baru di kelas. Misalnya gini, saya punya metode namanya penginderaan, ya, yang mana itu di buku keaktoran kayaknya itu nggak ada, tapi wujudnya berbeda gitu, maksudnya wujudnya berbeda. Saya turunannya dari itu. Saya cuma dengar dari teman-teman saya yang diisi gitu ya, yang kan punya perpustakaan kebenaran buku teater banyak kan. Ini kayak ini gitu, kok kayaknya beda. Nah, waktu saya menciptakan metode itu, saya tidak tahu bahwa ada efek hipnotis di metode itu. Jadi metodenya begini. Ada teks misalnya coklat. Saya hanya minta ke siswaku, bayangkan satu bentuk coklat baru, bukan coklat yang sudah pernah kamu makan, tapi baru, bebas. Mau wujudnya kayak tumpeng ataupun bebas. Bayangkan satu tidak berubah ada di depanmu. Terus kemudian kalau sudah selesai, sebelum kamu ngomong, saat kamu ngomong, sesudah kamu ngomong, itu coklatnya tetap ada, nggak berkurang. Dicoba kan? Coklat. Oke Kak, masih ada coklat? Masih Kak, masih depan. Oke. Terus naik, karena penginderaan kan ada, kalau di sekolah kan ada 5 ya. Ya, panca indera. Naik porsinya ke pengecap, ada rasa gitu, ada baunya. Sampai kemudian menemukan efek begini. Waktu itu teksnya kaleng. Udah selesai nih, saya mau hadap ke papan tulis. Di sebelah sini ada cermin gede banget. Setiap kali mau lihat ke papan tulis, anak itu di situ kan kelihatan dari cermin tuh. Setiap kali mau nulis gini, anak itu begini. Nanti kalau saya balik lagi, dia gini lagi. Nanti kalau saya balik lagi ke sana nulis, dia gini lagi. Misalnya tanya, Diva, kamu kenapa? Dia ngomongnya falset gitu. Anu Kak, apa? Suara kalengnya tuh masih di sini Kak. Jadi dia bayangin kaleng, suaranya dikerotok-kerotok sama dia. Satu itu, terus ada kasus lagi, mangga, salak, macam-macam gitu. Ada yang perih dia sampai dia Chinese gitu ya. Teksnya menceritakan bahwa dia naik sepeda jatuh, terus kemudian dia mandi pakai shower gitu, terus terasa perih. Tiba-tiba keringet dingin keluar semua dan tambah pucat gitu anak. Wah, jerit gitu. Nah, saya tidak punya bayangan bahwa metodeku itu akan ada efek itu. Karena waktu aku suntikin ke diriku sendiri, saya tidak punya efek biasa itu. Aja. Iya, biasa aja. Cuman efek nyata, ini nyata. Saya ada di hutan, real hutan bikinan saya gitu. Ada 3 dimensi. Nah, tapi nggak punya efek itu bahwa kemudian saya jadi takut kemana-mana, hutan terus ini kok nggak hilang-hilang hutannya. Ternyata ada efek itu. Akhirnya saya bikin gini. Besok kalau mau belajar ini ada alarm ya, ada waker. Kamu kasih durasi 5 menit gitu. Jadi kring dia sadar.
atau ada orang lain tepuk selesai kayak gitu. Nah, kadang-kadang metode yang saya ciptakan itu menemukan kasus-kasus baru itu. Dengan itu saya merasa ini nggak pernah cukup apa yang saya punya. Itu pasti harus dikembangkan lagi, pasti ada yang dibuang lagi, harus direduksi dan seterusnya. Akhirnya nambah terus, ya nggak berhenti. Kan sains begitu kan? Sains kan begitu. Itu tapi kamu bikin apa ya? Maksudnya mungkin kamu mencatat atau hanya sekedar menyimpulkan dalam pikiranmu ketika ada temuan-temuan baru gitu. Sekarang saya nggak catat, tapi formula apa namanya formula metode dasarnya, itu, ya formula dasarnya saya catat. Ada satu silabus waktu pertama kali saya ngajar, dan dari silabus itu banyak sekali yang saya take out. Oh nggak cocok nih untuk cuma waktu 2 jam misalnya. Metode ini kayaknya jadinya histeris, jadi histeria banget, direduksi lagi banyak. Tapi di silabusnya ada. Sekarang cuman oke, kasus ini karena kasus itu sering nongol. Belakang jadi nggak perlu saya catat. Tuh. Jeleknya itu ya dicatat, harusnya jadi buku ya. Iya. Anda kan penerbit. Saya pernah ngobrol sama seorang alumni mahasiswa teater yang dia sangat mencintai acting dan ilmunya. Ya, tapi dia baca buku, ya dia praktisi juga, aktor juga, terus dia membuat apalah istilahnya itu membuat rumusan gitu. Ya satu yang saya amazed dari dia adalah dia mengatakan begini, saya kuliah di era tahun 2020-an, tetapi yang di kampus itu teori actingnya itu yang menyebut nama-nama itu Stanislavski lah, Lee Strasberg lah, yang itu tahun 30, 40, 50 gitu. Paling up to date itu tahun 50 gitu. Masa iya dalam sekian puluh tahun ini tidak ada kesimpulan baru, tidak ada temuan baru, padahal dunia psikologi aja sangat berkembang. Yang dulu dianggap penyakit sekarang ya dianggap ya itu hanya kecenderungan perilaku biasa gitu. Iya. Dan itu waktu oh ya jarang ya anak mikir kayak gini gitu, dan aku ingat oh ini kayaknya karena aku melihat Alex Wendra itu apa ya beda sama orang lain, baik dalam pembawaan diri sehari-hari maupun ketika kamu acting, baik itu di panggung maupun di film. Aku sebenarnya kalau di film aku nggak banyak pernah lihat kamu ya, hanya 1-2, aku jarang nonton film bioskop. Ya, karena aksesnya memang agak susah ya. Males juga. Di bioskop barengannya anak-anak itu loh, so nggak pede. Ada nggak sih bioskop yang khusus orang-orang 40 tahun ke atas? Compo gitu ya. Bikin harus. Kan kalau teater kan ada teater anak-anak gitu kan. Nah, kalau kamu bisa terus masuk ke dunia film layar lebar jadi acting coachnya BW Purbanegara itu dulunya gimana? Nah, ada sesuatu yang saya lihat berbeda di teater sama di film tentang jenjang karir seseorang. Ini berdasarkan pengalamanku ya. Kalau di teater itu saya mengalami, saya dari ngangkat step, ngangkat itu apa namanya, masang lampu, dari yang ya, kita sebut aja itu pegawai rendahan ya, paling rendahan teater gitu kan. Sampai kemudian saya manggung, sering pentas dan diakui gitu ya, seluruh Yogyakarta gitu. Alex Wendra aktor. Jenjangnya kan kelihatan tuh ya stepnya. Tapi kalau di film saya tidak mengalami itu. Saya loncat. Jadi tiba-tiba waktu itu saya cuman aktor aja. Film pertama saya merasa telat kenapa di film itu. Kenapa baru tahun 2019 gitu ya? Kenapa harusnya dari dulu di film Soekarno. Dah, ya aktor aja, aktor. Terus tiba-tiba BW Purbanegara menghubungi mentor saya, salah satu mentor saya untuk jadi acting coach-nya. Entah itu karena harga yang apa namanya? Relatif. Iya, ya kan? Lah. Iya. Nah, terus nggak bisa, mentor saya nggak bisa bilangnya. Coba Alex, kata mentor saya. Coba Alex. Nah, waktu itu saya pernah main di filmnya BW yang Ziarah. Terus dia belum kenal sama aku kan, ya cuma sebatas ekstras biasa itu.
dia belum tahu siapa saya gitu kan. Terus akhirnya diundang lah ke Jakarta main, oke. Setelah telepon sana, yang saya hajar pertama mengacting coach si kucing artis-artis, dan artisnya itu luar biasa gini, dia teenager yang seluruh Indonesia pasti tahu. Naura Ayu itu siapa yang nggak tahu teenager itu, ya kan? Sama Devano Danendra itu siapa yang nggak tahu mereka itu. Nah, waktu itu saya malah nggak tahu siapa mereka gitu. Saya nggak tahu siapa mereka itu. Dikasihlah video casting mereka sama acting mereka oleh BW. Waktu itu yang ngajar masih BW sebelum saya datang ke Jakarta beberapa hari gitu. Coba Mas tonton gitu. Ya masih kaku itu sama BW itu. Jelek actingnya. Ya, oh ya jelek ya. Sinetron banget biasanya. Kira-kira bisa diolah nggak kata BW? Bisa, gampang. Saya suka kalau masih nol begini. Masih nol begini susah. Gampang. Kalau udah ada isinya tuh agak susah. Hajar lah. Ya, kasih semua metode yang ada di Lilo, semua tak kasih. Saya bahkan bilang begini, saya nggak peduli ya kamu artis atau bukan, saya nggak peduli ya. Di sini kamu tamuku, aku gurumu, gitu. Aku kasih menu di sini, silakan dimakan, kayak gitu. Kalau kamu nggak mau ya berarti metode kita batal, kayak gitu kan. Mau tuh, anaknya cerdas juga mereka. Hasilnya wow, alhamdulillah wow. Untuk ukuran mereka gitu, yang penyanyi bukan aktor sama sekali, bukan artis, bukan aktris ya. Diajar BW, gila kok jadi begini anak-anak itu, bisa aktingnya bagus banget tuh. Ya alhamdulillah saya bilang. Itu di film Doremenu. Ya alhamdulillah saya bilang. Nah dari situlah kemudian BW mulai tahu bahwa saya punya metode banyak dan seterusnya, bisa menyulap mereka yang nol ini, yang artis yang tahu sendiri banyak yang Soidi gitu, siapa sih Alex Suhendra itu. Saya bilang pertama kali datang duduk, saya Alex Suhendra, saya nggak peduli kamu artis atau bukan, di sini saya adalah pengajarmu, gitu. Devano saya lempar sepatu pernah. Karena kan ada metode di tempatku ini, kalau acting kamu nggak mendengar kata cut, lanjutkan actingnya apapun. Ya kan kalau di teater kan begitu ya, di panggung kan ya live gitu kan, ya nggak ada cut. Kalau di film kan ada kecenderungan, sorry salah, itu ulang lagi. Saya kasih gitu. Menurutmu keliru sejelek apapun, kalau nggak dengar kata cut dariku, lanjut. Udah tuh tahu. Devano ada depan sama Naura. Kak, ini waktu itu mereka masih pacaran. Devano ketawa. Sorry kak, kok diam aja. Diulang lagi, satu lagi, ketawa lagi. Sorry mas Alex, sorry. Diam aja, saya tak pakai tampang sangar gitu kan. Ulang lagi. Ketiga masih ketawa, ambil sepatu tak lempar. Ada manajernya, nggak peduli. Sorry kak, awas sekali lagi kamu kayak gitu. Nggak ada. Akhirnya disiplin teaternya terjadi di situ, di film. Anak-anak itu bedah teksnya kuat banget. Saya kasih metode bedah teks yang tentu saja itu berbeda dengan yang ada di isi, ya itu saya bikin sendiri. Terus dihajar, jadi BW itu enak banget ngomong. Mas Alex, anak-anak disiapkan scene ini. Aku langsung gini, scene ini ya, bedah teksnya apa? Pakai metode apa? Ini kak berarti, ya udah hajar. Enak banget gitu. Nggak ada lagi. Itu gimana maksudnya? Maksudnya per part itu kamu kasih nama atau gimana? Jadi ada istilah-istilah sendiri kan. Ada istilah-istilah metode A, B, C dan seterusnya. Untuk kode aja biar mudah. Terus jadi bedah teks kan semuanya udah selesai. Nah, kalau pembuatan film kan loncat-loncat ya. Dia minta scene 10 misalnya. Mas Alex siapin scene 10 anak-anak. Oke. Saya langsung Naura, Devano. Waktu itu saya manggilnya nama cast ya. Putri sama siapa aku lupa. Ya, Naura Devano. Scene 10 Mas BW bilang, oke kak, masih ingat kan beda teksnya apa? Iya, berarti metodenya apa? Misalnya mereka bilang, A1 sama penginderaan. Ya, benar, ajar. Sampai kacaunya, karena mereka terlalu percaya denganku, dan yang menemani mereka kan aku ya. Kalau BW ngasih instruksi, kadang nggak didengerin. Jadi lebih percaya kamu. Langsung gini, jadi BW ngasih instruksi, dia langsung noleh ke arahku terus. Kan beda teksnya gitu. Sampai sering kayak gitu saya marahin. Nih ya, yang bisa membantah apa yang aku kasih itu cuma sutradara. Selain itu nggak ada. Oh, siap. Udah diulik sendiri. Enak. Nah itu, jadi langsung loncat. Tiba-tiba ada di acting coach dan yang diajar adalah artis-artis. Begitu berhasil, laku kan, hitungannya kan, wah ini sudah terbukti. BW suka. Dan BW sudah dipercaya sama kamu. Dan teman-temannya misalnya, so kok actingnya suka, kan kelihatan Alex. Gila, bisa begini, ambillah sama teman yang lain. Ya gitu. Terakhir apa film apa? Acting coach. Ya. Acting coach itu di yang iklan tapi bentuknya film. Punyanya ini.
astronot komunikasi kementerian. Kominfo. Iya, itu. Kayak gitu. Ya acting coach ya tetap disuruh main juga sama BW. Ambil ya satu peran ya. Gitu. Kalau yang filmnya BW yang terakhir itu yang di Romantic Problematic Ah, sama Bisma Smash itu. ya. Ya. Itu saya acting coach di situ juga. Oh, itu lucu. Lania Vira itu kan dia dari sinetron. Dia besar di sinetron. Aktingnya sinetron banget. Dan dia pakai metode nangis eksternal. Yang mana itu kacangan di Lilo. Ya, ini rahasia ya Mas. Langsung loh, bagus lah aktingnya bisa nangis. Enggak, eksternal. Apa kui? Nanti aja. Dah ketemu, coba acting nangismu. Kamu nggak ngerasain apa-apa kan? Saya tahu itu eksternal, begitu. Dia langsung glek kayak gitu. Aku skak dulu kan. Biasanya kan artis ya nggak semua yang idih ya, maksudnya. Ada yang langsung Ya, ada beberapa gitu. humble bagus itu. Tapi ada yang harus di klik dulu kuncinya. Aku langsung tahu kuncinya. Apa eksternal kan? Kayak gini-gini kan? Kamu nggak ngerasain apa-apa kan? Kok Kak Alex tahu? Tahu lah. Metode itu di tempatku metode anak-anak. Aku bilang, muridku ada yang 3 detik dia bisa tetuk gitu tanpa ngerasain apa-apa. Nangis, bisa dari ketawa terus langsung nangis, siswaku di Lilo. Kamu nggak pakai kayak gitu terus dibangga-banggain, nggak ada artinya. Terus baru setelah itu, nah karena dia besar di sinetron, dia sempat gini, waktu nangis, dia mau keluar ingus, dia lap, terus tetap kelihatan cantik. Sinetron senyum aja, langsung kenapa kamu kayak gitu kemarin? Terus akhirnya dia cerita, bahwa di sinetron dia dipermak harus tetap cantik walaupun nangis. Dia bilang enggak, di tempatku bahkan kamu ngopil, bahkan kamu utek-utek telinga, ketombel giniin, boleh. Ini film, ini film. Kalau BW nggak sepakat nanti aku yang maju. Siap kak. Akhirnya gitu, dia bisa acting tiba-tiba cantik kan dia. Maksudnya sinetron, dia bisa begini, bisa narik-narik permen karet, bisa Korea, acting Korea. Bukan Korea yang series-series yang cantik, tapi film Korea yang betulan, yang garuk-garuk pantat itu. Dia manusia udah di situ. Wah, alhamdulillah seneng banget. Jadi, Bisma enak, Bisma udah pernah latihan sama Yayu Unru kan almarhum kan. Nah, tapi saya kasih gini Bisma, bukan apa-apa ya, metode yang kamu dapat itu tolong simpen dulu, jangan dibuang, simpen dulu, nanti di mix sama yang punyaku. Kalau kamu nggak sepakat, kamu bisa argumen sama aku. Ya dia pakai metodeku, terus dan menyenangkan. Oke mas, oke katanya. Cuma sayang ya, kamu trainingnya saat mau syuting. Coba kita training lama gitu, kamu bisa dapat banyak. Iya katanya. Karena acting coach kan gitu ya, masa coaching kan gitu ya. Mau project, ya kayak kita di teater tuh nggak ada latihan dasar, tiba-tiba rehearsal kita ada training. Dan harusnya training duluan. Ya. Ya kan? Kalau penilaianmu kondisi acting rata-rata itu gimana? Kondisi acting rata-rata maksudnya gimana? Rata-rata di film Indonesia sekarang. Gitu. Rata-rata nggak bagus-bagus amat, serius. Tapi daya belajarnya sekarang aku tahu mereka belajar. Jadi menuju kepengen bagus, karena itu kan pekerjaan mereka. Mereka harus terus nambah pengetahuan, actingnya dan seterusnya, bukan udah puas deh begini aja, aku udah terkenal. Enggak, banyak yang masih belajar di teater. Karena beberapa kali saya ngobrol, misalnya belajar di mana itu, saya pernah belajar di London juga gitu, pengen dapat pengalaman acting gitu. Di sana apa film teater, tuh kan jatuhnya teater lagi. Gitu. Jadi kebanyakan yang aku dapat tuh ya, ketemu sama orang artisnya itu, mereka belajar juga, nambah juga. Nambah apa ya, untuk pengalaman akhirnya dari film dia main teater juga. Mungkin sebenarnya dari dulu, cuma aku taunya sekarang karena baru dapat gadget dan sebagainya sekarang kan. Apa yang dilakukan oleh artis-artis dulu kan ya kita nggak tahu apa yang dilakukan mereka. Kita taunya mereka ya cuman kayak gitu aja gitu. Bahkan sensi banget tuh sama artis, mereka nggak main teater. Bisa jadi mereka sebenarnya main teater juga, kan? Cuman kita nggak tahu aja. Tapi rata-rata sih ya nggak langsung semuanya bagus gitu. Saya lihat kadang-kadang ya dia cuma begitu-begitu aja aktingnya. Nggak berubah gitu. Karena ada tuntutan ini juga sih mungkin. Hari ini selesai nih produksi. Udah belum selesai nih udah ada tawaran, udah ada kontrak untuk berikutnya. Ya. Kan pertanyaannya kapan mereka membangun karakter lagi gitu. Kan gitu. Kayak aku aja kan sekarang lagi ada series yang lagi aku jalani series sampai bulan Mei syuting. Lagi syuting. Itu ya ketemu sama Agni misalnya.
mereka masih, dia walaupun udah nggak atlet masih karate apa taekwondo itu masih, terus latihan aktingnya juga masih, si Agni Hak atau siapa sih itu, ya itu. Nah jadi sebenarnya artis-artis itu masih belajar juga, masih pengen nambah untuk dirinya gitu. Nggak kita kan sering seudon, mereka nggak ngapa-ngapain itu kan ya. Mereka masih belajar. Ya modal tampang gitu. Tapi yang kayak gitu juga banyak. Iya banyak. Kalau di Jogja kan juga mulai maksudnya syuting film-film nasional di Jogja, terus film-film indie juga jadi sudah mulai banyak gitu. Nah, infrastruktur atau tempat-tempat belajar yang membangun mereka berminat untuk mempelajari itu kalau di Jogja sepenilaianmu? Nggak imbang, sedikit. Nggak tumbuh ya tempat-tempat belajarnya gitu. Dan aku bisa bilang kalau yang benar-benar lembaga belajar keaktoran ya, cuma di tempatku yang terbebas dari manajemen, beban manajemen. Karena gini, ada beberapa sekolah acting yang rame itu karena ada manajemennya. Di sana ada orang yang main di film juga, maksudnya sebagai kru dan seterusnya. Jadi anak-anak itu ada yang tidak murni belajar, tapi ada pengen setidaknya bisa dicari. Nah, yang setahuku yang tempat belajar keaktoran, ada belajar keaktoran di Jogja itu, setahuku ya ada 3, cuman 3. Yang lainnya ya cuman kayak oke lah, lagi butuh duit nih, bikin belajar aja. Cuman serius itu doang, cuman serius nyari duit aja. Nggak serius membangun, benar-benar develop. Nggak ada. Kurang. Kalau komunitas teater tentu saja banyak. Tapi kan kadang-kadang itu tuh tertutup. Ya, dia kan? Terpisah dengan dunia kerja. Iya. Ya mungkin karena nggak tahu kenapa ya. Dulu kita juga waktu masih muda, masih aktif berteater juga seperti seolah-olah ini tuh jalur yang berbeda gitu kan. Iya nggak tahu. Saya juga pernah dicengin kan sama beberapa anak-anak sekrup itu, wah dia ke garasi terus gitu, nggak pernah acak-acak gitu, gaya itu. Ya saya cuma pengen belajar tambah lagi lah, kemana lah yang dapat lagi, ngejob di mana gitu. Karena waktu itu kan saya berpikir teater bisa menghidupi saya, berpikir kayak gitu. Oke, kalau Lilo itu berarti tidak ada tahun pembelajaran gitu. Maksudnya kapanpun bisa daftar. Iya, kapan bisa daftar dan cuman 16 pertemuan. Udah selesai. Kalau kamu mau ngulang lagi ya silakan ngulang lagi. Masuk lagi aja. Asal satu kelasnya mau nih ditemenin sama alumni itu misalnya atau alumnus. Kalau enggak ya sendirian. Enggak bayar juga, masuk aja. Artinya kalau yang sudah pernah masuk sampai selesai, terus belum puas, pengen lagi gabung kelas berikutnya, itu nggak ada biaya lagi. Nggak ada. Dan pasti nemu hal baru walaupun metodenya sama. Karena saya punya kasus berbeda setiap orang, setiap kelas. Oke, Alex Windra, kita sudah 1 jam tidak terasa. Wah, 1 jam man. Ya. Karena kita dibatasi oleh Kominfo untuk tidak, ya lebih dari 1 jam sedikit. Oke, Pro Konco, baru saja kita ngobrol panjang lebar mulai dari nostalgia persahabatan kami sampai dengan cerita-cerita yang dialami oleh Alex Windra di dunia acting, teater, film, acting coach dan lain-lain. Jangan lupa Pro Konco, kalau berminat pengen belajar teater, berapapun umur Anda, bisa mencoba mencicipi pembelajaran di acting school-nya Lilo Acting School. Tempatnya di Taman Kuliner Condong Catur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau sudah berpengalaman, sudah menjadi acting coach, casting director dan lain-lain, dan saya bersaksi ini unik, orangnya unik dengan acting coach yang lain, dengan guru-guru acting yang lain. Oke, sampai ketemu di Ada Tamu berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.